Semua pasti punya kelebihan kekurangan. Ini murah, Pak. Tapi prosesnya susah. Ini cepet, Pak. Prosesnya gampang. Tapi mahal. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngomongin sesuatu yang selalu saya lakukan dari 2009 sampai hari ini, yaitu step by step caranya gimana kita berinvestasi properti minimarket dengan kredit bank. Step by stepnya gimana, Pak? Kalau step by step kredit, saya pernah jelasin. Step by step mendirikan minimarket, saya pernah jelasin. Nah, sekarang kita kombinasikan kapan harus ambil kredit, kapan harus cari properti. Mana dulu, Pak? Apa kita ngajuin kredit dulu? Atau kita Deal dulu dengan pemilik lokasi. Nanti kalau sudah deal ternyata kreditnya nggak oke gimana, Pak? Kalau kita sudah deal kreditnya ternyata penjualnya nggak oke gimana, Pak? Nah, ini ayam dulu atau telur dulu. Nah, kalau teman-teman belum punya tempat yang ideal untuk minimarket, lagi mau cari-cari, langkah pertama teman-teman cari franchise manajernya Indomaret, Alfamart atau Alfamidi. Tanya. Pak, daerah sini yang izinnya masih terbuka mana? Nggak perlu teman-teman nyari di daerah yang izinnya sudah tertutup, moratorium, kuota terpenuhi, sehingga minimarket baru tidak boleh. Nah, ngapain ngabis-ngabisin waktu? Teman-teman cari di daerah yang izinnya masih ada. Nah, kemudian kalau sudah tahu listnya daerah mana, biasanya sih ini kabupaten tingkat 2 atau kota madya. Jadi daerah tingkat 2 lah teman-teman. Nggak boleh teman-teman tanya, Pak RT mana, RW mana, ya nggak ada lah ya. Jadi sampai daerah tingkat 2. Nah, kemudian teman-teman bikin kriteria. Teman-teman tuh maunya kayak apa? Tanah kosong, murah, atau rumah tua, atau ruko yang lebih mahal tapi gampang kreditnya. Teman-teman mesti tentuin. Teman-teman tuh maunya apa? Nah, kemudian teman-teman cari di internet atau koran, atau tanya-tanya orang, tanya agent, tanya siapapun lah ya. Nah, kemudian teman-teman dapat yang sesuai kriteria. Kemudian teman-teman ajukan ke franchise manager untuk disurvei. Nah, setelah disurvei, kalau gagal ya cari lagi dari awal. Tapi kalau oke oleh franchise manager, oleh franchisor di-okein, teman-teman segera putusin maju terus atau enggak. Kalau masih mau maju, teman-teman dealkan dengan penjual. Deal, ngomong ke penjual, Pak, saya minta waktu 1-2 bulan ya untuk mengurus KPR atau kredit. Nah, langkahnya seperti itu. Nah, kemudian dari situ teman-teman cari bank. Semakin banyak bank semakin bagus, karena jadi teman-teman tahu masing-masing bank itu punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada bank yang perfect, nggak ada teman-teman. Semua pasti punya kelebihan kekurangan. Ini murah, Pak, tapi prosesnya susah. Ini cepet, Pak, prosesnya gampang. Ini mahal. Jadi kan beda-beda, tergantung teman-teman seleranya mau yang mana. Saya maunya yang murah dan prosesnya gampang. Ya berarti nyari bank yang seperti itu susah. Jadi tetap ada effort yang harus dijalankan. Nah, kemudian setelah itu tanya bank semakin banyak ya, nanti orang marketingnya datang. Langkah berikutnya teman-teman kasih data-data ke orang marketingnya itu. Biasa dia minta fotokopi sertifikat. Sebelum untuk minta fotokopi sertifikat, biasa dia minta fotokopi KTP, dia PI checking dulu, atau sekarang yang namanya SLIK. Apakah ada hambatan di SLIK atau enggak? Kalau SLIK nggak ada hambatan, kemudian dia akan langsung minta fotokopi sertifikat. Fotokopi, nggak perlu sertifikatnya. Fotokopi IMB kalau ada juga. Nah, kemudian dia appraise atau menilai dari properti itu harganya berapa. Nah, kalau sudah dinilai propertinya dan sesuai dengan kita harapkan, nah, bank itu melihat teman-teman 5C. Saya selalu ngomong 5C, Pak, 5C ya. Nah, 5C ini yang harus kita penuhi. Kalau selama ini memenuhi, pasti kita disetujui. Ya kan, pada sering nanya ke saya, Pak Pipo, apa sih syaratnya disetujui bank? Pak Pipo, income saya UMR apakah bisa disetujui oleh bank? Pak Pipo, saya tidak punya income apakah bisa disetujui oleh bank? Pak Pipo, saya tidak punya jaminan apakah bisa disetujui oleh bank? Banyak sekali yang nanya-nanya di komen. Kalau jawaban saya selalu teman-teman, selama 5 poin ini dipenuhi, pasti disetujui. 5 poinnya apa aja? Yang pertama, C itu pertama karakter ya. Bank itu mau ngelihat karakter kita itu gimana. Ini orang komit atau enggak, bermasalah atau enggak. Biasanya bank ngecek ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Kredit, atau namanya PI checking dulu. Ada masalah nggak orang ini? Pernah punya masalah nggak? Kalau pernah punya masalah susah loh.
Misalnya call 5 itu susah, call 1 itu bagus. Pak, saya belum pernah kredit. Nah, itu bisa bagus, bisa enggak. Kadang bank melihat, oh bagus nih orang belum pernah kredit. Tapi kadang orang bank juga curiga, Orangnya belum pernah kredit. Aneh juga ya, zaman sekarang nggak pernah kredit. misalnya gitu dia. Dia mungkin surveinya lebih mendetail lagi. Kedua, kolateral, jaminan. Jaminannya apa? Nah, biasanya bank itu senangnya properti. Propertinya juga ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan properti diterima bank, enggak. Harus yang bank bisa ikat dan bisa dengan mudah dijual. Nah, syaratnya kan itu bank. Nah, berikutnya kalau sudah kolateral, berikutnya adalah kapasitas bayar atau cash flow kita. Kira-kira kalau dikasih kredit, bisa balikin nggak ya dengan income-nya dia? Nah, baik dengan income saat ini atau future income. Ada loh kredit yang memakai future income, ada kredit yang memakai existing income, atau ada yang kombinasi juga. Jadi macam-macam cara menilai kapasitas kemampuan bayar kita. Bahkan ada yang dengan tidak melihat income, cukup pengendapan. Selama pengendapannya sekian, pasti cair. Ada, caranya banyak. Bank punya banyak cara untuk menilai kemampuan kita membayar angsuran. Nggak bisa teman-teman bilang, Yang penting saya punya jaminan, Pak. Saya nggak punya kemampuan bayar, bank pasti setujuin. nggak bisa. Bank akan ngomong, Pak, Bu, ini bank, bukan pegadaian. Jadi kita mesti harus cek, karena bagi kita jaminan itu nomor 2. Yang penting kemampuan bayarnya gimana. Kalau kemampuan bayar ada, bahkan tanpa jaminan pun bisa, namanya kredit tanpa agunan. Tapi bunganya mahal, jangan ya. Teman-teman ambil KPR atau KI aja. Nah, berikutnya capital. Nah, punya duit nggak orang ini? Bisa bayar DP nggak? Porsi berapa persen dia ikut di pembiayaan ini? Kalau 0%, wah bank agak takut. Karena jangan-jangan nanti dia merasa nggak punya obligasi kewajiban untuk menyelesaikan nih. Makanya bank jarang ngasih DP 0. Tentu ada beberapa bank yang bisa kasih DP 0. Ya kan, saya beberapa kali pernah dapat, bahkan nggak cuma DP 0, DP-nya minus. Dibiayai 125% dari nilai jaminan, tanpa tipu-tipu. Oh, bisa, tergantung banknya. Dan mungkin tergantung ganteng juga ya, semakin ganteng mungkin DP-nya semakin kecil. Enggak sih teman-teman, dia akan melihat produknya. Jadi ada produk-produk yang DP-nya kecil, ada produk-produk yang DP-nya besar. Biasanya berkaitan dengan resiko. Semakin besar resiko bagi bank akan minta porsi pembiayaannya semakin kecil. Kita yang semakin besar. Tapi kalau resikonya kecil, dia berani DP 0. Misalnya developer ngomong buyback guarantee, orangnya macet, saya yang beli balik. Banknya mungkin lebih pede untuk yaudah DP 0 yuk. Atau penyerahan unitnya mungkin di belakang sehingga di depan dia nyicil DP dulu. Nah, bank lebih pede DP 0. Tapi kan belum bisa masuk rumahnya, belum bisa masuk propertinya. Kamu mesti nyicil dulu, katakanlah setahun, berarti 12 kali angsuran, baru bisa masuk propertinya, ya seolah-olah nyicil DP. Nah yang terakhir, kelihatannya nggak penting, tapi ini sebenarnya penting juga loh teman-teman. Jadi kondisi makroekonominya seperti apa. Ya kan, ketika COVID, bank-bank ngerem ngasih kredit. Walaupun bisnis kita bagus, bank akan tetap ngerem. Waduh, Pak ini lagi COVID nih Pak, kita masih lihat wait and see dulu. Nah itu 5C yang sering menjadi patokan bank dalam memberikan kredit. Selama 5C ini terpenuhi, pasti di-approve, pasti disetujuin. Oh ya, kalau tanda jadi gimana Pak? Tanda jadi bisa di depan, kalau teman-teman perlu, tanda jadi kecil aja, jangan banyak-banyak, resiko. Tapi syukur-syukur ilmunya teman-teman hebat, nggak perlu tanda jadi ke penjual, cukup salaman, itu lebih hebat lagi ya. Kembali ke tadi, setelah bank memberikan jawaban, oke Pak, propertinya bisa dibiayai dengan nilai sekian, nah, tinggal kita janjian ke penjual, yuk penjual, tanggal sekian akad. Nah, kita akad di bank, kita tanda tangan surat kredit, perjanjian kredit ke bank, bank terima sertifikat, bank bayar ke penjual, penjual tanda tangan dengan kita, perjanjian jual beli, akte jual beli, sekaligus baik nama. Nah, sertifikatnya dibawa oleh bank. Nah, setelah itu kita mulai ngurus izin. Izin juga sebenarnya boleh paralel kalau teman-teman yakin kreditnya pasti oke ya, boleh paralel tadi ya di depan. Nah, setelah itu izin selesai,
baru teman-teman mulai bangun minimarketnya. Bangun mungkin sekitar 30 hari sampai 60 hari, tergantung tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, setelah selesai, baru minimarketnya nanti diisi oleh franchisor, barang-barang, rak, segala macam. Nah, kemudian baru tokonya bisa buka atau istilahnya grand opening. Nah, itu step by step-nya teman-teman, dari punya properti maupun tidak punya properti. Kemudian untuk mendirikan minimarket memakai kredit. Step by step-nya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sukses selalu, salam pasif income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.